Seberapa sering kamu bermimpi? Apakah setelah dirimu memimpikannya sesuatu, keesokannya berusaha untuk mencari maknanya? Mungkin dengan cara mencarinya melalui internet atau bertanya pada orang lain. Kalau kamu sangat jarang bermimpi dan menganggapnya tidak lebih dari bunga tidur, mencari artinya barangkali terasa sangat tidak penting. Buatmu, bermimpi atau gak sama saja. Intinya kamu tidur untuk mengistirahatkan diri secara penuh. Justru usaha menguak arti mimpi dikhawatirkan hanya akan membuatmu overthinking. Meski begitu, orang yang gak pernah lupa mengecek arti mimpinya juga punya alasan. Dia malah tidak akan tenang sebelum memperoleh gambaran makna tersembunyi di balik mimpinya. Hindari mentertawakan kebiasaannya sebab terkadang mimpi memang bisa menjadi pertanda akan terjadinya sesuatu. Di bawah ini 6 alasan selengkapnya seseorang berusaha menyingkap tabir mimpinya. Arti mimpi, penasaran atau malah ketakutan. Satu, mengantisipasi hal-hal buruk. Orang yang penuh persiapan cenderung berusaha mengartikan mimpinya. Ia gak bisa cuek saja setelah mimpi apapun. Dia juga lebih fokus pada kemungkinan arti mimpi yang buruk. Sebab jika makna mimpinya positif, tentu ia siap kapanpun hal tersebut menjadi kenyataan. Sementara itu, mimpi yang bermakna buruk benar-benar harus diantisipasi sejak sekarang. Kalau bisa, jangan sampai arti negatifnya sungguh-sungguh menjadi nyata. Bilapun itu tidak terhindarkan, minimal dia sudah mempersiapkan mental bahkan sejumlah cara untuk mengatasinya. Walaupun mengetahui arti mimpi yang buruk membuatnya agak cemas, menurutnya ini masih lebih baik daripada dia sama sekali gak menduganya. Ia tipe orang yang selalu siap mendengarkan kemungkinan terburuk sekalipun. Daripada tahu-tahu dia dikejutkan oleh peristiwa yang jauh dari harapan. Ia khawatir terlalu syok dan gagal menghadapinya dengan baik. 2. Jika artinya positif, dapat menjadi harapan dan motivasi. Sebaliknya, arti mimpi yang bagus tentu akan membuat orang yang mengetahuinya merasa senang. Baik atau tidaknya arti mimpi seringkali tak dapat dilihat hanya dari adegan dalam mimpinya. Kadang mimpinya seperti baik-baik saja, tetapi ternyata artinya buruk. Sebaliknya, mimpi yang dikira mengandung arti jelek malah bagus. Maka orang mencari maknanya dari berbagai sumber supaya mendapatkan arti yang lebih tepat daripada dugaannya. Begitu makna mimpinya positif, dia akan senang sekali. Otomatis energinya dalam menjalani hari menjadi berlimpah. Walau belum ada kepastian tanda dari suatu mimpi sungguh-sungguh bakal menjadi nyata atau gak, terpenting emosinya positif dulu. Terlepas dari efek mimpi dengan arti baik atau bukan, limpahan energi positif ini bisa bikin hari-harinya berjalan lebih lancar. Dengan semangat menggebu-gebu dalam ia berusaha, tentu peluang berhasilnya menjadi lebih besar. Seseorang boleh jadi hanya tersugesti secara positif oleh makna mimpi yang dibacanya. 3. Mimpinya sangat jelas bahkan berulang. Dari sekian banyak mimpi yang pernah mewarnai tidur seseorang, sebagian besarnya mungkin hanya samar-samar. Ketika dia terbangun, ingatannya tentang mimpi itu menjadi makin tidak jelas. Saking gak jelasnya, lebih mudah baginya untuk melupakannya. Apalagi di tengah kesibukannya. Sampai suatu hari dia memimpikannya sesuatu dengan sangat jelas seakan-akan benar-benar terjadi. Detail mimpinya bahkan masih terbayang-bayang hingga beberapa hari kemudian. Meski awalnya ia berusaha cuek dan melupakan mimpi itu, jelasnya ingatan mendorongnya buat mencoba mencari tahu artinya. Dorongan ini tambah besar jika mimpi serupa tak hanya sekali terjadi. Dalam seminggu atau sebulan, ia memimpikannya beberapa kali. Bahkan di malam yang sama mimpi itu berulang meski dia sudah sempat terbangun serta mengubah posisi tidur. Biasanya, mimpi gak berlanjut apalagi berulang kalau posisi tidur berganti. Mimpi yang berulang seolah-olah memang bertujuan supaya dia lebih memperhatikan pesan di dalamnya. Oleh sebab itu, ia tergerak untuk mencari maknanya. 4. Punya pengalaman terjadi sesuatu setelah mimpi tertentu. Seseorang mungkin dulunya juga tak peduli pada soal arti mimpi. Akan tetapi, adanya pengalaman diri sendiri maupun orang di sekitarnya yang berkaitan dengan kebenaran makna mimpi membuatnya lebih peduli. Misalnya, dia pernah bermimpi rumah tetangga menyelenggarakan hajatan pernikahan. Saat itu ia hanya menceritakan mimpinya sambil lalu pada seseorang. Namun, orang itu mengatakan makna mimpinya buruk sekali. Yaitu, akan ada orang yang meninggal dunia di rumah tetangganya.
Mulanya dia gak mempercayainya sampai perkataan teman menjadi nyata. Selang beberapa hari atau minggu, kabar duka datang dari tetangga yang pernah ada dalam mimpinya sedang menyelenggarakan pesta perkawinan. Pengalaman tersebut menancap kuat dalam benaknya. Sejak saat itu, dia meluangkan waktu buat mengecek arti mimpi-mimpinya. Tidak semua maknanya menjadi kenyataan, tetapi ia tak juga berhenti melakukannya. 5. Mimpinya terlalu aneh. Semua hal yang aneh akan menimbulkan tanda tanya. Makin aneh mimpi seseorang, makin dia penasaran dan ingin mencari tahu artinya. Contoh mimpi yang amat janggal adalah dia berjumpa dengan leluhur yang bahkan belum pernah ditemuinya seumur hidup. Seperti kakek atau nenek yang telah meninggal dunia ketika ia lahir. Dia baru menyadari bahwa sosok dalam mimpi itu kakek atau neneknya setelah melihat kembali foto-foto lama milik orang tua. Pikirnya, bagaimana bisa mereka bertemu secara langsung saja gak pernah, tapi ia sampai memimpikannya. Contoh mimpi lain yang aneh ialah melihat tubuh sendiri sedang berbaring seakan-akan jiwa dan raganya sudah terpisah. Atau, mimpi mendapatkan bayi padahal dia masih lajang dan belum memikirkan tentang pernikahan apalagi memiliki anak. Juga mimpi buang hajat, padahal ketika ia terbangun tidak merasakan keinginan untuk pergi ke toilet. Mimpi yang aneh lebih mungkin dicari artinya daripada mimpi yang lumrah. Misalnya, dia memimpikannya orang yang siang tadi ditemui. 6. Sedang ada masalah dan berharap mendapatkan petunjuk. Bagi sebagian orang, mimpi lebih dari sekadar bunga tidur. Mimpi dapat menggambarkan kecemasan yang coba ditekan ke alam bawah sadar hingga petunjuk atas masalah yang tengah dihadapi. Ketika seseorang sudah merasa buntu dalam menghadapi persoalan, menanyakan saran dari orang lain bukan satu-satunya langkah yang dapat diambil. Dia juga bisa belajar lebih peka terhadap mimpi-mimpinya akhir-akhir ini. Siapa tahu dari sekian banyak mimpi itu ada satu atau dua yang dapat memberinya petunjuk terbaik. Maka sedikit-sedikit ia mencari arti dari mimpi-mimpinya dan mencocokkan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Jika makna suatu mimpi sepertinya tepat buat situasinya, dia gak ragu untuk mencobanya sebagai bagian dari solusi atau antisipasi. Beberapa orang memang lebih mempercayai mimpi ketimbang saran orang lain. Alasannya, mimpi merupakan sesuatu yang amat pribadi. Sementara orang lain boleh jadi memiliki kepentingan tertentu di balik saran-sarannya. Saat ada orang di sekitarmu yang mencari arti mimpi, sebaiknya kamu tak lantas menghakiminya. Bagaimanapun juga, mimpi memang dapat sangat mengganggu pikiran. Belum lega seseorang kalau belum mengetahui kemungkinan maknanya. Kalaupun secara pribadi dirimu gak mau mempercayai pertanda yang dibawa mimpi, itu hakmu yang tak perlu dipaksakan pada orang lain.